baik. Kami dari kelompok 2 mahasiswa teknik sipil semester 2 dari Universitas Pandanaran. Perkenalkan, nama saya Safira Apriana, TS 24100011. Perkenalkan, nama saya Nonitia Ayu Puspitasari dari TS 24009. Kan nama saya Hamid Herudin, TS 241008. Dan nama saya Faizan Arya Saputra, TS 24110. Kenalkan, nama saya Lukman Prasetyo, NIM TS 2410007. Kita akan bahas tentang geologi rekayasa dan bagaimana proses bentuk eksogen membentuk bentang alam yang sangat penting untuk kita pahami dalam dunia konstruksi. Ruang lingkup geologi rekayasa. Geologi rekayasa atau geologi teknik adalah penerapan ilmu geologi dalam praktik rekayasa yang bertujuan menjamin faktor-faktor geologi yang memengaruhi lokasi, desain, konstruksi, operasi, dan perawatan. Pekerjaan rekayasa telah dikenali dan diperhitungkan dengan matang. Tujuannya adalah menjamin faktor-faktor geologi yang memengaruhi lokasi, desain, konstruksi, operasi, dan perawatan. Pekerjaan rekayasa telah dikenali dan diperhitungkan dengan matang. Kenapa penting? Karena kondisi geologi bisa memengaruhi banyak hal. Seperti contohnya sebagai berikut. Fondasi bangunan, stabilitas lereng, resiko longsor dan pergerakan tanah, dan perencanaan jalan dan jembatan. Untuk di daerah pegunungan, bangunan bisa retak bahkan roboh. Makanya kita harus paham dulu kondisi geologi di suatu daerah tersebut sebelum membangun suatu bangunan tersebut. Eksogen. Sekarang kita bahas tentang alam struktural eksogen. Eksogen itu apa sih? Eksogen berasal dari kata luar, exos, dan asal genos. Jadi eksogen artinya adalah tenaga yang datang dari luar dan membentuk permukaan bumi. Tenaga ini memiliki sifat merusak karena bisa mengubah bentuk bumi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya hujan, angin, sungai, dan suhu. Proses ini membentuk berbagai bentang alam. Contohnya pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berdasarkan prosesnya, secara umum pelapukan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pelapukan mekanika. Pelapukan mekanika adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktural kimianya. 2. Pelapukan organis. Pelapukan organis adalah penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimianya. 3. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimianya. Sedimentasi merupakan pengendapan massa batuan atau tanah yang terjadi tidak setelah mengalami erosi dan transportasi. Bentuk sedimentasi yang pertama fluvial. Pengendapan materi yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Bentuk-bentuk alamnya adalah bantaran sungai, delta, dan tipas aluvial. Yang kedua marin. Material hasil abrasi yang diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai, beach, spill, dan bantora. Yang ketiga aulis. Proses pengendapan yang dibawa oleh angin biasanya terjadi di wilayah gurun, bentang alamnya subdunes atau dudus duren. Erosi merupakan proses pelepasan dan perpindahan batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat lainnya yang dilakukan oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Jenis erosi 1. Ablasi.
erosi yang disebabkan oleh air mengalir yang menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang dilaluinya. Tingkatan erosi: erosi percik, erosi lembat, erosi elur, dan erosi parit. Yang kedua, abrasi: proses pengikisan pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Bentang alam akibat abrasi: tebing terjal, takik, gua di pantai, wave cut, plafon, tanjung, dan teluk. Dua dampak loh tenaga eksogen. Dampak positifnya ialah yang pertama, memperdekat bahan tambang ke permukaan bumi. Yang kedua, memperluas dataran di permukaan bumi. Yang ketiga, membentuk penyebaran flora dan fauna. Yang keempat, membentuk habitat flora dan fauna. Yang kelima, menghasilkan bentuk muka bumi yang unik dan indah dari aktivitas pelapukan. Yang keenam, membentuk tanah yang subur dari proses sedimentasi. Dampak yang negatifnya, yang pertama, hilangnya kesuburan tanah akibat erosi. Yang kedua, mendangkalan sungai dan danau, berkurangnya kejernihan air. Yang keempat, terjadinya tanah longsor dan banjir. Yang kelima, angin kencang yang merusak. 6. Hilangnya garis pantai. Lalu, berikut juga beberapa contoh bentang alam eksogen yang sering dijumpai di sekitar kita. Yang pertama, ada lembah sungai. Terbentuk dari erosi yang mengikis tanah dan batuan selama beratusan tahun. Yang kedua, tebing terjal atau jurang. Itu terjadi karena pelapukan dan longsor, terutama di lereng gunung. Yang ketiga, ada delta sungai. Terbentuk dari endapan, lumpur, dan pasir di muara sungai. Yang keempat, terakhir, itu ada batuan terlapuk, batu yang hancur karena panas dan hujan secara terus-menerus. Jadi, geologi rekayasa itu bukan cuma materi atau teori, tapi sangat penting untuk keselamatan dan keberhasilan suatu pembangunan. Dengan memahami proses eksogen, kita bisa merancang bangunan yang lebih kuat dan aman, terutama di daerah pegunungan seperti tempat tinggal kita. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa memperhatikan geologi teknik sebelum membangun suatu bangunan. Saya ada pantun nih sebelum video ini berakhir. Langit biru dihias mega, burung pipit terbang ke barat. Bangunan sipil harus dijaga supaya berdiri kokoh dan kuat. Terima kasih. Ada itu. Burung pipit terbang ke barat. Struktur bangunan harus dijaga supaya kuat. Perkenalkan, nama saya Noni Diayu Puspitasari dari TS 2000. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Sangatlah penting jika tidak diperhitungkan, bentang alam akan mengalami resiko yang tinggi seperti kegagalan teknisi, bencana lingkungan, bahkan bencana. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Intinya terbaik.